selamat datang kembali di channel Nomaden Family. Saat ini kita akan memasak sop ayam bangun-bangun. Ini sop khas Batak atau sering digunakan sebagai ASI booster untuk ibu-ibu yang baru melahirkan ya guys. Sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya dulu, dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel Nomaden Family ya, dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Untuk bahan sop ayamnya, ini saya menggunakan ayam kampung. Saya potong, lalu saya bersihkan. Ini saya bakar dulu supaya bulu-bulu halusnya hilang atau terbakar ya. Setelah itu akan saya potong. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ingin menggunakan daging lain, misalnya daging bebek atau ayam biasa juga bisa. Namun kalau biasanya khas Batak ini menggunakan ayam kampung. Dan sop ini biasanya digunakan sebagai puding bagi seorang ibu yang baru melahirkan, karena dipercaya ini bisa mempercepat pemulihan kesehatan ya, dan juga memperlancar ASI. Kemudian untuk masakan ini, untuk potongan ayam ini akan saya potong agak kecil. Namun sebelumnya ini ayamnya saya bersihkan dulu ya teman-teman. Setelah kita keluarkan isi bagian dalam perutnya, ayamnya akan saya cuci bersih. Saya keluarkan kotoran-kotoran. Ini biasanya kotoran yang hitam yang menempel di tulangnya, agak bau amis kayak waktu kita sop ya, jadi akan saya cuci bersih. Kemudian untuk ayamnya ini akan saya potong agak kecil, terutama untuk bagian dagingnya. Dan bahkan ada juga sebagian yang mencincang dagingnya, jadi dipotong kecil-kecil begitu. Tapi saat ini saya akan memotong dengan ukuran seperti ini. Ini kita potong, kita siapkan dulu untuk bahan ayamnya. Saya cuci bersih. Saya tidak menggunakan semuanya karena ayamnya cukup besar ya, jadi saya gunakan sekitar 1 kg saja, 1 kg dagingnya. Kemudian ini untuk daun bangun-bangunnya, karena saya hanya punya segini ya, sekitar 200 gram. Ini kita persiapkan nanti karena ini akan belakangan kita gunakan. Dan ini bahan-bahan bumbunya ada andaliman, jahe, serai, lengkuas, sedikit kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga saya menggunakan jeruk purut 1 buah. Dan ini untuk informasi lengkap mengenai resepnya, nanti teman-teman bisa cek di description box atau kolom deskripsinya, akan saya cantumkan, dan juga cara memasaknya ya. Jadi untuk bumbu halus ini akan saya blender. Untuk andalimannya ini sebagian saya blender, sebagian saya masukkan utuh nanti ya. Saya haluskan bumbunya. Dan ini untuk sop ayamnya ini kita nanti menggunakan santan ya. Santan cair dan juga santan kental dari 1 buah kelapa. Ini saya haluskan dengan minyak saja. Sedikit minyak ya. Setelah halus saya sisihkan, dan ini dia santan yang sudah saya peras dari kelapa parutnya. Saya pisah antara santan kental dan santan cairnya ya. Dan kita mulai memasak. Sementara tadi serai, lengkuas ini sudah saya geprek, dan sebagian jahenya kita tumis tanpa menggunakan minyak lagi, karena sewaktu memblender saya sudah menggunakan minyak goreng ya. Kita tumis seperti ini sampai harum. Masukkan merica bubuk dan juga ketumbar bubuk ya. Masukkan secukupnya. Kalau yang bulat-bulat sekaligus di blender juga bisa. Saya tambahkan air sekitar 1 liter. Jadi saya menggunakan air putih biasa dulu ya untuk memasak ayamnya. Setelah mendidih ini saya masukkan ayam dan juga bumbu yang digeprek. Jadi airnya sedikit saja dulu digunakan untuk memasak ayamnya sampai empuk. Setelah itu saya tutup. Kita biarkan nanti hingga 1 jaman, jangan sampai kering atau habis airnya ya. Sementara kita memasak ayamnya, kita mempersiapkan bangun-bangunnya. Ini saya petik dulu.
Dan di sini manfaat bangun-bangun ini ternyata sangat banyak berdasarkan Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia April 2014 bahwa daun bangun-bangun memiliki banyak manfaat khusus ibu menyusui sebagai ASI booster, di mana dengan mengonsumsi daun bangun-bangun bisa meningkatkan hingga 50% ASI. Bangun-bangun ini juga bisa meningkatkan kualitas ASI karena kandungan zat besi, kalium, seng, dan magnesium dalam ASI akan meningkat dan bisa meningkatkan berat badan bayi. Kemudian daun bangun-bangun ini juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Daftar nutrisi yang terkandung di dalamnya protein, zat besi, serat, karbohidrat, fosfor, kalium, sodium, magnesium, vitamin A, B, dan C. Kemudian untuk bangun-bangun ini juga disebut sebagai antiinflamasi, jadi bisa untuk obat luka, kemudian obat lambung, dan banyak lagi manfaatnya ya menurut penelitian para ilmuwan. Setelah saya petik tadi daun bangun-bangunnya, ini akan saya cuci bersih lalu saya remas dengan garam. Jadi kita remas dengan garam, tapi saya remas sebentar saja untuk menghilangkan kotoran-kotoran di daun bangun-bangunnya. Setelah itu nanti akan saya cuci bersih. Jadi saya hanya cuci sekali saja setelah diremas sedikit, karena saya tidak mau untuk kandungan nutrisinya ini terbuang, jadi hanya diremas sebentar seperti ini. Saya cuci hanya sekali ini karena ada banyak yang mencucinya berulang-ulang ya. Kalau saya tidak, karena saya juga suka rasa bangun-bangunnya. Setelah itu ini saya remas-remas sampai layu dengan tangan yang sudah dicuci bersih sebelumnya ya. Ini dia hasilnya. Airnya tidak akan saya buang karena saya ingin menggunakan air bangun-bangunnya ya. Kemudian saya akan peras jeruknya dulu. Untuk jeruk nipisnya saya menggunakan separuh. Untuk jeruk purutnya saya gunakan 1 buah. Saya akan ambil airnya karena saya suka aroma khasnya. Kalau digabung dengan bangun-bangunnya ini akan enak, rasanya segar. Jadi saya menggunakan 1 buah jeruk purut. Saya peras, ambil airnya. Dan juga nanti saya akan tambahkan sedikit asam potong karena sop bangun-bangun ini rasanya asam segar ya. Jadi gurih dari daging ayam, segar, dan wangi khas dari bangun-bangunnya ya. Seperti ini saya saring supaya bijinya tidak terikut dalam masakannya. Ini kita cek ayamnya sudah hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam ini saya biarkan sudah agak lembek ayamnya. Airnya juga sudah tinggal sedikit. Kita cek. Lalu saya masukkan santan encer. Santan encernya ini saya masukkan, dan juga tadi untuk bunga lawangnya dan sedikit kulit manis juga, kayu manis juga sudah saya masukkan. Setelah itu saya tutup. Kita cek lagi. Saya masukkan andaliman yang utuh dan juga sedikit asam potong daun jeruk. Lalu perasan jeruknya atau perasan asamnya kita aduk. Kita tutup kembali. Ini sekitar 15 menit. Setelah 1 jam tadi merebus ayam, masukkan santan. Lalu ini hasilnya setelah 15 menit. Setelah bumbu masuk, saya masukkan daun bangun-bangunnya. Jadi memasaknya ini hampir 2 jam ya. Atau tergantung dengan ayamnya. Kalau ayamnya masih muda, ini bisa lebih cepat. Ini sudah harum sekali ya. Setelah daun bangun-bangunnya masuk, kita masukkan santan kental atau perasan pertama ya. Lalu kita tutup, kita kasih garam dulu ya, kita bumbui, kita rasa. Kita cek rasanya. Setelah itu saya tutup. Ini saya masak lagi sekitar 15 menit ya. 15 menit lebih. Nih, kita cek. Ini aromanya khas banget dari andaliman dan bangun-bangunnya ya. Ini sudah
bisa kita santap, rasanya segar, wangi. Ini dia, kita kasih taburan bawang dan juga bawang goreng. Taburan daun bawang ya, daun bawang pre. Ini dia hasilnya. Rasanya enak, harum, khas ya. Dan saya sangat senang ini. Selamat mencoba ya buat teman-teman. Untuk resepnya ini juga sebagai untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, ini sangat bagus untuk menambah ASI. Dan ternyata dari berbagai penelitian ini bangun-bangun sangat banyak manfaat ya. Bukan hanya untuk ibu melahirkan saja. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel Nomaden Family. Bye-bye.